Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang studi kasus analisis investasi dengan menggunakan metode NPV dan payback period, serta melakukan uji analisis sensitivitas. Sebelum itu, perkenalkan, saya Mega Ayu Cahyani dengan NIM 14124000151. Studi kasus yang saya ambil yaitu perusahaan konstruksi swasta di Indonesia, PT Pembangunan Perumahan, sedang mempertimbangkan untuk melakukan pembangunan pada proyek A dan proyek B, sehingga cash flow investasi proyek A dan proyek B dengan memperhitungkan tingkat suku bunga 10% sebagai berikut. Untuk proyek A, investasi awal 50 juta, keuntungan per tahun ke-1 25 juta, dan tahun kedua 18 juta, tahun ketiga 16 juta, dan tahun keempat 8 juta. Diestimasikan 4 tahun. Sedangkan untuk proyek B, investasi awalnya 50 juta, keuntungan per tahun ke-1 yaitu 7 juta, tahun kedua 10 juta, tahun ketiga 18 juta, tahun keempat 2 juta 500. Dengan diestimasikan 4 tahun. Sehingga dari kedua proyek di atas, manakah yang lebih layak dipilih antara proyek A dan proyek B? Dari studi kasus ini, kita akan mencari terlebih dahulu menggunakan metode NPV. Net Present Value atau NPV adalah metode analisis keuangan untuk menghitung selisih antara nilai sekarang dan seluruh arus kas masuk, yang diharapkan dengan nilai sekarang dari seluruh arus kas keluar dan masuk dalam suatu investasi atau proyek. Dari studi kasus itu diketahui yaitu proyek A, investasi awalnya 50 juta, keuntungan per tahunnya 25 juta tahun ke-1, 18 juta tahun kedua, 16 juta tahun ketiga, dan 8 juta tahun keempat, dengan diestimasikan 4 tahun. Dan untuk tingkat suku bunga atau rate menggunakan 10%. Sedangkan untuk proyek B, investasi awalnya 50 juta, keuntungan per tahunnya tahun ke-1 7 juta, tahun kedua 10 juta, tahun ketiga 18 juta, tahun keempat 2 juta 500. Dengan diestimasikan 4 tahun dan tingkat suku bunganya yaitu 10%. Sehingga dapat diselesaikan, yaitu kita pertama membuat tabel ya, yang dimana ada rate untuk proyek A 10%, proyek B 10%. Lalu masukkan tahun, proyek A, proyek B. Untuk tahun dari 0 sampai 4. Tahun, untuk tahun 0 itu investasi awal, yang mana negatif 50 juta. Kenapa negatif? Karena arus kas keluar. Sama seperti di proyek B juga negatif 50. Dan tahun 1, proyek A 25 juta, proyek B 7 juta, tahun kedua proyek A 18 juta, proyek B 10 juta, tahun ketiga proyek A 16 juta, proyek B 18 juta, tahun keempat proyek A 8 juta, proyek B 2 juta 500. Sehingga untuk mencari nilai NPV-nya yaitu menggunakan rumus Excel. Nilai NPV proyek A yaitu sama dengan NPV, kita klik tingkat suku bunganya 10%, koma, kita plot tahun 1 sampai tahun keempat, tutup kurung, ditambah dengan tahun ke-0 atau investasi awalnya. Lalu di enter. Caranya juga sama untuk mencari nilai NPV di proyek B. Sehingga dapat disimpulkan perusahaan konstruksi PT Pembangunan Perumahan sebaiknya memilih proyek A, yang mana nilai NPV-nya 5.088.450 karena memiliki nilai NPV yang positif dan lebih besar, menunjukkan bahwa proyek tersebut secara finansial lebih menguntungkan dibandingkan proyek B, yang mana nilai NPV-nya negatif 20.140.700 rupiah, yang memiliki nilai NPV negatif. Yang kedua, kita akan menggunakan metode payback period. Payback period adalah jangka waktu yang dibutuhkan suatu investasi untuk mengembangkan seluruh biaya modal awalnya dari arus kas yang dihasilkan. Dari studi kasus tadi, diketahui proyek A dan proyek B. Proyek A, investasi awalnya 50 juta, keuntungan per tahunnya tahun ke-1 25 juta, tahun kedua 18 juta, tahun ketiga 16 juta, dan tahun keempat 8 juta. Diestimasikan 4 tahun, tingkat suku bunganya 10%. Sedangkan proyek B, investasi awalnya 50 juta, keuntungan per tahun ke-1 7 juta, tahun kedua 10 juta, tahun ketiga 18 juta, dan tahun keempat 2 juta 500. Dengan diestimasikan 4 tahun, tingkat suku bunganya 10%. Sehingga dapat kita selesaikan dengan rumus payback period, yaitu kita membuat alternatif A dan B. Alternatif A yaitu untuk proyek A dan alternatif B untuk proyek B.
kita kerjakan alternatif A, yaitu kita buat tabel pada tahun, yaitu dianggap sebagai satu, proyek A menjadi nomor 2, dan faktor suku bunganya yaitu dianggap menjadi 3, dan untuk mencari PW yaitu proyek A dikali faktor suku bunganya dan arus kas kumulatif, sehingga kita bisa masukkan tahunnya yaitu dari 0 sampai 4, yaitu 0 sebagai investasi awal, di mana diberi negatif 50 juta karena arus kas keluar, dan untuk tahun satunya yaitu 25 juta, tahun keduanya 18 juta, tahun ketiga 16 juta, tahun keempat 8 juta. Untuk mencari faktor suku bunganya pada alternatif A yaitu dengan cara sama dengan 1 per buka kurung 1 ditambah, kita masukkan nilai suku bunganya, lalu tutup kurung, pangkat, klik tahun ke 0, lalu di enter. Sehingga didapatkan faktor suku bunga pada tahun ke 0 yaitu 1, tahun kedua tahun ke-1 yaitu 0,9091, tahun kedua yaitu 0,8264, tahun ketiga 0,7513, tahun keempat yaitu 0,6830. Sehingga setelah itu kita cari nilai PW-nya, yaitu dengan cara sama dengan tahun ke-0 proyek A dikali dengan faktor suku bunganya. Enter. Sehingga didapat PW tahun ke-0 yaitu negatif 50 juta, tahun ke-1 22 juta 727 273, tahun kedua 14 juta 876 33, tahun ketiga yaitu 12 juta 21 37, tahun keempat yaitu 5 juta 464 108. Setelah mencari PW, kita akan mencari arus kas kumulatifnya. Itu sama dengan cara sama dengan NPV. Enter. Untuk mencari arus kas kumulatif tahun ke-1 0. Sedangkan untuk mencari tahun ke-1 sampai tahun ke-4 yaitu dengan cara sama dengan arus kas kumulatif tahun ke-0 ditambah dengan PW tahun ke-1. Untuk mencari tahun kedua, berarti arus kas kumulatif tahun ke-1 ditambah dengan PW tahun kedua, dan untuk seterusnya. Sehingga didapat arus kumulatif pada tahun keempat yaitu 5 juta 88 450. Dan untuk alternatif B pada proyek B, caranya sama seperti cara mengerjakan alternatif A pada proyek A. Sehingga dapat disimpulkan, dalam metode payback period, alternatif A memiliki jangka waktu pengembalian paling singkat, yaitu 5 juta 88 450, daripada alternatif B, yaitu arus kumulatifnya negatif 20 juta 140 701. Yang mana pada arus alternatif B tidak mampu mengembalikan modal dalam waktu 4 tahun yang sudah ditetapkan perusahaan. Maka, proyek yang lebih layak dipilih oleh perusahaan konstruksi PT Pembangunan Perumahan adalah proyek A pada alternatif A. Dan yang terakhir, kita melakukan uji coba analisis sensitivitas. Uji analisis sensitivitas adalah metode untuk menguji seberapa besar pengaruh perubahan satu atau lebih variabel input terhadap keluaran suatu modal, di mana perubahan kecil pada input dapat menyebabkan perubahan pada outputnya. Kita akan menguji analisis sensitivitas MPV terlebih dahulu dengan membuat skenario-nya, yaitu yang pertama skenario dasar, yang mana tingkat awal apa atau sesuai studi kasusnya, yaitu menggunakan suku bunga 10%. Untuk skenario optimis dengan diturunkan suku bunganya menjadi 8%. Dan yang ketiga, skenario pesimis dengan menaikkan suku bunganya menjadi 12%. Sehingga dapat kita selesaikan seperti caranya mencari metode NPV tadi, yaitu kita tinggal mengganti suku bunganya pada tabelnya, yaitu menjadi 8%, 8%, hingga NPV pada nilai NPV proyek A yaitu 7 juta 161.801 ribu rupiah. Dan untuk proyek B, nilai NPV-nya yaitu negatif 18.818.575 ribu rupiah. Dan untuk skenario dasarnya yaitu
kita masukkan rate-nya 10%, sehingga didapat nilai MPV-nya yaitu Rp5.088.450.000, dan untuk proyek B nilai MPV-nya yaitu negatif Rp20.140.700.000. Dan untuk skenario pesimis menggunakan suku bunga 12%, ya, kita masukkan suku bunganya pada tabel yaitu 12%, proyek A, proyek B 12%, sehingga didapat nilai MPV-nya yaitu Rp3.143.546.000 untuk proyek A. Dan proyek B negatif Rp21.377.221.000, sehingga dapat kita ringkas analisis sensitivitas pada NPV yaitu pada suku bunga 8%, NPV proyek A yaitu Rp7.161.802.000, dan NPV proyek B negatif Rp18.818.575.000. Didapat keputusannya yaitu A layak dan B tidak layak, sehingga dari keputusan itu proyek yang terbaik yaitu proyek A. Suku bunga 10%, NPV proyek A yaitu Rp5.088.450.000, dan untuk NPV proyek B negatif Rp20.140.701.000. Didapatkan keputusannya yaitu A layak dan B tidak layak. Dari hasil keputusan itu kita dapat melihat proyek yang terbaik yaitu proyek A. Dan untuk suku bunga 12%, nilai MPV proyek A yaitu Rp3.143.547.000, dan NPV proyek B negatif Rp21.377.222.000, sehingga keputusannya yaitu A layak dan B tidak layak. Dari keputusan suku bunga 12%, proyek yang terbaik yaitu proyek A. Sehingga dapat disimpulkan dalam uji analisa sensitivitas proyek A tetap layak dan menghasilkan nilai NPV tertinggi di semua skenario. Selain itu, proyek A lebih layak dipilih dan memiliki resiko finansial yang lebih rendah dibandingkan proyek B, karena nilai NPV proyek B itu dalam skenario itu bernilai negatif, sehingga tidak memiliki resiko lebih tinggi. Selanjutnya kita akan membahas uji analisis sensitivitas pada payback period. Mana kita buat skenario analisis sensitivitasnya terlebih dahulu, sama seperti pada uji analisis sensitivitas NPV, yaitu skenario dasarnya adalah sesuai studi kasus tadi, yaitu 10%. Untuk yang kedua, skenario optimisnya diturunkan menjadi 8% suku bunganya, dan skenario pesimis dinaikkan menjadi 12% untuk suku bunganya. Sehingga dapat kita selesaikan. Caranya sama seperti kita mengerjakan pada payback period tadi. Tinggal kita ganti nilai suku bunganya pada skenario optimis yaitu I 8%, sehingga didapat arus kas kumulatifnya yaitu pada tahun ke-0 yaitu 50 juta, tahun ke negatif 50 juta, tahun ke-1 negatif 26.851.852.000 rupiah, tahun kedua negatif 11.419.753.000 rupiah, dan tahun ke-3 uangnya menjadi untung yaitu 1.281.563, dan tahun ke-4 juga sama menjadi 7.161.802. Untuk alternatifnya juga sama, tinggal diganti suku bunganya. Untuk skenario dasar tinggal diganti suku bunganya menjadi 10%, sehingga alternatif A pada tahun ke-4 menjadi 5.088.450. Untuk alternatif B, arus kumulatifnya yaitu menjadi negatif 20.140.701. Yang ketiga kita mencari skenario pesimisnya yaitu menggunakan suku bunga 12%. Tinggal kita masukkan ganti menjadi 12%, sehingga alternatif A arus kas kumulatifnya pada tahun ke-4 menjadi positif 3.143.547, dan alternatif B arus kumulatif tahun ke-4-nya yaitu negatif 21.377.22, sehingga dapat diringkas analisis sensitivitas pada payback period yaitu suku bunga 8%, faktornya naik, arus kumulatif proyek A-nya 7.161.802, dan proyek B negatif 18.818.575 didapat, sehingga didapat DPP relatifnya proyek A lebih unggul. Untuk suku bunga 10%-nya faktornya standar, arus kumulatif proyek A-nya 5.464.108.000 rupiah, arus kas kumulatif proyek B yaitu 20.140.701 negatif 20.140.701.000 rupiah, sehingga kita dapat DPP relatifnya yaitu proyek A lebih unggul. Untuk suku bunga 12%-nya
yaitu faktornya turun, arus kumulatif proyekannya Rp3.143.547.000, dan untuk proyek B-nya negatif Rp21.377.222, sehingga didapat DPP relatifnya yaitu proyek A lebih unggul. Sehingga dapat kita simpulkan dalam uji analisis sensitivitas pada payback period bahwa alternatif A tetap lebih unggul dalam hal discounted payback period, karena ia mengembalikan investasi awalnya lebih cepat dibandingkan alternatif B, terlepas dari penggeseran suku bunga, baik optimis 8%, dasar 5%, dasar 10%, maupun pesimis 12%. Dari penjelasan itu, jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.